Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Reni Wulandari Abidin, teman belajarmu. Saya sangat mendoakan teman-teman semua sehat walafiat, sadar, lahir dan batin. Sebelum kita berlanjut ke materi utama, saya bercerita dulu sebuah kisah yang konyol sebetulnya. Jadi saya itu teman-teman dulu ya suka banget ngeledek mama saya, suka membuli bahkan ya, karena mama saya itu suka beli sabun dengan merek tertentu hanya karena ngincer gelasnya. Jadi suka ada sabun merek tertentu yang gratis gelas-gelas gitu ya. Mama saya itu sampai koleksi gelas dengan hadiah tema yang sama tetapi gambarnya beda-beda gitu ya. Saya sering menertawakan. Saya juga akhirnya jadi senang meremehkan, senang menganggap apa ya, menganggap norak ibu-ibu yang belanja deterjen dengan merek tertentu hanya karena ngincer piringnya misalnya. Sampai akhirnya saya bertobat karena saya kena batunya, itu sering banget. Salah satu yang akhirnya kemarin semakin menyadarkan saya ya teman-teman dari perbuatan yang tidak baik tersebut. Ketika kemarin saya belanja ke sebuah supermarket, saya membeli sebuah produk ya, produk santan. Nggak butuh-butuh amat karena produk santan dengan merek yang lain itu saya sudah nyetok cukup di kulkas. Tapi saya membeli lagi hanya karena mangkoknya menurut saya itu cantik. Bentuknya lucu, mungil, kecil gitu ya. Dan saya teringat kembali saya sedang memakan, menjilat ludah saya sendiri bahwa ibu saya itu seperti itu gitu loh. Akhirnya saya ngalamin walaupun sudah berkali-kali, tetapi kemarin dapat pemahaman yang lebih lagi karena sudah tahu ilmunya yang bernama morphogenetic field. Akhirnya saya benar-benar tobat teman-teman. Baik, apa sih morphogenetic field dan apa fungsinya dalam kehidupan sehari-hari untuk kehidupan yang lebih memberdayakan? Baik. Apa sih morphogenetic field itu? Morphogenetic field adalah sebuah ilmu ya, sebuah ilmu penelitian yang ditemukan oleh seorang biologis ya, seorang ilmuwan yang bernama Rupert Sheldrake. Si morphogenetic field ini, teman-teman, dia adalah sebuah ruang di alam semesta, di mana di ruang alam semesta ini, si morphogenetic field ini dia adalah sebuah ruangan memori alam semesta. Jadi kalau ibaratnya komputer, dia adalah tempat database alam semesta, di mana isi dari data-data tersebut adalah koleksi ilmu, koleksi informasi dari berbagai kehidupan di masa lalu, di mana para pengupload datanya adalah leluhur-leluhur kita, termasuk kita di saat ini. Ketika kita merasakan sesuatu, ketika kita menyerap sesuatu, ketika kita melontarkan sesuatu, kita sedang mengupload ke morphogenetic field ini. Kita juga bisa mendownloadnya dan tentu saja generasi-generasi setelah kita. Makanya teman-teman, mungkin teman-teman ngerasa kali ya, teman-teman mungkin gak suka dengan artis-artis tertentu. Mungkin artisnya Nora gitu ya, mungkin artisnya kontroversial. Tapi anehnya, semakin teman-teman tidak suka, semakin teman-teman ilfeel dengan artis tersebut, mereka selalu nongkrong, ada aja seliweran di timeline media sosialnya teman-teman. Mungkin udah di-hide, mungkin udah di-block, tetap aja ada. Nah, ini salah satu daya kerja dari morphogenetic field teman-teman, di mana ketika kita mengakses rasa yang semakin dalam, entah suka atau tidak suka ya, dalam hal ini ketidaksukaan. Termasuk kasus saya tadi ya, karena sering meledek orang yang selalu membeli produk hanya karena ngincer hadiahnya. Akhirnya semakin dalam rasa tersebut diakses, semakin besar juga saya mendownloadnya. Gitu loh teman-teman. Makanya mungkin di sini teman-teman ngerasa juga ya, atau mungkin pernah ada di lingkungan teman-teman tempat tinggal mungkin ya, teman kerja, sahabat mungkin, keluarga sendiri. Mereka mungkin benci perselingkuhan.
tidak suka dengan riba, poligami. Wah, mereka nggak suka banget gitu ya. Mereka bahkan anti riba, anti poligami, membenci perselingkuhan. Ternyata lama-kelamaan mereka menjadi para pelaku praktek tersebut. Aneh ya? Nah, ini juga nih teman-teman bisa jadi jawaban mungkin kenapa kalau kita di rumah banyak tikus ya. Tikusnya udah kita tutup nih, akses-aksesnya ditutup, pintu ditutup, jendela ditutup, segala lubang ditutup biar tikusnya nggak masuk. Kita kasih racun tikus, kita kasih lem tikus gitu ya. Tapi anehnya tikus semakin pintar. Gak hanya gigit makanan, mereka gigit sabun, mereka gigit kulkas. Pintu aja digigit, aluminium digigit. Bayangkan teman-teman, semakin kita keras menolak kehadiran tikus, bahkan sampai membasmi mereka, tikus semakin pintar, semakin cerdas. Kenapa? Mereka mengupload data-data dari rekan-rekan sebelumnya yang sudah punah duluan. Sehingga mereka punya informasi nih teman-teman. Ya, punya informasi jalan mana yang akan aman, jalan mana yang bisa masuk dan sebagainya. Ini sudah ada penelitiannya teman-teman. Jadi teman-teman, semakin tidak suka, malah semakin kita mendownload ketidaksukaan kita untuk hadir dalam hidup kita. Kita membenci karena mungkin artisnya nyebelin, ya. Artisnya atau tetangga kita cerewet misalnya. Semakin kita tidak suka, semakin kita antipati. Kita mendownload kecerewetannya. Kita nggak suka tetangga ini suka kepo, suka apalah ya, tetangga-tetangga toksik. Ternyata semakin kita menjauhi mereka dan karena kita antipati dengan mereka, kita juga mendownload keburukan yang sama. Karena kita mendownload di ranah morphogenetic field. Ini juga teman-teman bisa mungkin menjadi sebuah pemikiran lain ya. Misalnya ibu-ibu lagi hamil. Dia benci banget dengan seseorang. Mungkin benci mertuanya. Benci adik iparnya. Begitu brojol, mirip banget nih bayi, nih anak ya. Dengan yang dulu dia benci. Makanya hati-hati gitu loh teman-teman. Semakin dalam akses rasa ya, yang terus diupload dan juga didownload, maka akan menimbulkan sebuah manifestasi perwujudan sesuai dengan rasa yang dominan di akses. Gitu loh teman-teman. Kalau dipikir-pikir, bahaya juga ya mengenai morphogenetic field ini. Nggak begitu teman-teman. Malah sebetulnya morphogenetic ini bagus banget ya. Yang pertama teman-teman, agar kita tidak mendownload hal-hal yang salah ya. Seperti mungkin banyak teman-teman yang ngalamin akhirnya teman-teman menghina tapi akhirnya menjadi hal seperti itu. Orang Sunda bilang dipoyok tapi dilebok gitu lah. Teman-teman yang pertama, jangan terlalu melekat ya, jangan melekat. Teman-teman yang ingin tahu lebih banyak lagi, videonya sudah saya jelaskan. Apa itu kemelekatan, prakteknya apa saja agar kita tidak melekat dan sebagainya. Sudah jelas sampai 2 video teman-teman. Saking banyaknya pembahasan mengenai kemelekatan. Intinya, jangan melekat dengan sesuatu. Kalau benci, jangan terlalu benci. Ya, misalnya kita benci politikus tertentu, benci Jokowi, benci Prabowo gitu ya. Benci Rocky Gerung dan sebagainya. Saya juga salah satu dulu yang benci dengan Rocky Gerung. Makin kesini saya suka sama dia. Karena itu teman-teman ya, kita boleh mengkritik tapi jangan membenci. Kritis saja ya, tapi jangan sampai membenci. Bencinya ini yang akhirnya kita menyerupai mereka. Gitu loh ya. Jangan melekat yang pertama. Yang kedua teman-teman, utilisasi. Ada beberapa hal yang secara fitrah memang kita akan tetap memiliki emosi negatif. Itulah fitrah manusia. Manusia tetap akan memiliki benci, kecewa, sedih ya. Walaupun kita tetap berupaya positif, optimis. Nggak bisa. Fitrah manusia tetap ada negatifnya. Seperti benci, marah, apalagi ya sakit hati, negative thinking, berpikiran yang tidak-tidak. Itu kan selalu ada. Karena itu blueprint manusia.
Maka utilisasi dong. Hah? Utilisasi? Apaan tuh? Video utilisasi sudah saya buatkan. Teman-teman tinggal cek aja. Semua tatanan emosi dari nilainya paling rendah sampai paling tinggi itu di situ ada, sudah saya jelaskan. Bagaimana mengutilisasi hal-hal negatif menjadi positif. Salah satunya dalam hal morphogenetic field ini, teman-teman, kita mengutilisasi hal-hal yang tidak suka. Misalnya tidak suka ketika tetangga kita banyak duitnya. Ya, agar kita juga ketularan banyak duitnya. Jadi jangan sampai tidak suka itu karena mereka cerewet, karena mereka kepo. Kalau bisa ganti. Kita tidak suka dengan orang itu karena banyak hartanya, sedekahnya jor-joran misalnya. Itu diutilisasi itu teman-teman. Kemudian yang ketiga, teman-teman, solusi yang bisa kita manfaatkan adalah quantum modeling. Ini juga sudah saya buatkan videonya. Beruntung banget kita sudah tahu mengenai database alam semesta, ya, memori alam semesta yang namanya morphogenetic field ini. Berarti data-data yang ada di situ tidak hanya keburukan saja, tetapi juga kebaikan, keterampilan, minat, bakat, ya, kesaktian-kesaktian ilmu-ilmu tertentu. Makanya ada ilmu laduni, ilmu yang tidak perlu dipelajari tetapi sudah bisa dapat duluan, seperti kesaktian, keahlian, ya. Itu juga bisa tuh ilmu laduni. Salah satunya bisa dengan memori DNA yang di-download ke morphogenetic field tadi, sehingga pengaksesnya adalah si keturunannya. Nah, akan lebih mudah kalau teman-teman bisa mendownload di morphogenetic field itu dengan cara, ya, kita meniatkan untuk mendownload kebaikan-kebaikan tertentu yang kita pengen dapetin. Misalnya kita pengen jago masak, kita pengen jago public speaking, kita pengen jago bahasa Inggris, berarti sudah ada kan datanya di alam semesta. Teman-teman tinggal mendownload aja. Gimana cara mendownload di alam semesta mengenai quantum modeling ini? Bisa disimak videonya, ya. Kalau saya jelasin di sini makin panjang. Gitu ya, teman-teman. Jadi mudah-mudahan dengan pengetahuan baru mengenai morphogenetic field ini, kita tidak terjebak lagi oleh keburukan-keburukan yang kita buat sendiri, ya. Karena pada dasarnya ini adalah tentang hidup kita, bukan tentang orang lain. Kebaikan, keburukan, kita penguploadnya, kita juga pendownloadnya. Gitu ya teman-teman. Kalau sudah belajar mengenai ilmu pengetahuan, banyak banget ya kita memperluas kesadaran. Ternyata banyak banget hal-hal yang bisa dilogikakan. Semua hal ada ilmu pengetahuannya. Nggak sekedar goib, nggak sekedar oh ini disantet, ini disihir, ini diguna-guna biar seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak. Semua ada ilmunya. Termasuk salah satunya adalah morphogenetic field ini. Oke. Teman-teman, jika dirasa video ini memberikan manfaat, mohon bantu, mohon bagikan kepada teman-teman yang butuh dengan informasi ini. Ya, nggak usah like, nggak usah subscribe, nggak apa-apa. Yang penting ilmunya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.